Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SDIT Insan Madani Palopo. Kali ini kami akan memberikan informasi tentang tutorial pendaftaran calon peserta didik baru SDIT Insan Madani Palopo. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, langsung saja. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke website PPDB online SDIT Insan Madani Palopo, terlebih dahulu siapkan berkas KK, KTP ayah dan ibu calon siswa, kemudian akte kelahiran calon siswa untuk memperlancar pengisian data pada formulir pendaftaran online PPDB SDIT Insan Madani Palopo. Oke, langsung saja. Setelah berkas disiapkan, silahkan masuk ke Google, kemudian ketik PPDB Insan Madani, Insan _Madani .sch.id. Kemudian silahkan klik pencarian atau enter. Oke, setelah masuk di website PPDB Insan Madani, maka halaman awalnya seperti ini. Di sini ada TKIT, SDIT, dan SMPIT. Kali ini kita akan masuk ke PPDB SDIT. Kita klik PPDB SDIT, kemudian kita masuk ke halaman awal di website PPDB online SDIT Insan Madani Palopo. Kemudian langkah pertama, kita klik menu pendaftaran online, pendaftaran PPDB online. Kita klik, kita tunggu sampai muncul. Nah, ini adalah ketentuan PPDB SDIT Insan Madani Palopo. Silahkan dibaca mulai nomor 1 sampai terakhir. Sini juga ada rincian administrasi pembayaran peserta didik baru. Setelah itu, setelah kita pahami, maka kita klik ya atau setuju. Kemudian klik lanjut untuk mengisi data calon siswa baru SDIT Insan Madani. Kita scroll ke atas. Kemudian di data siswa yang pertama, kita akan mengisi data calon siswa. Di sini yang pertama ada nomor pendaftaran. Ini tidak usah dihapus atau diganti karena ini sudah menjadi ketentuan dari panitia. Kemudian yang harus kita isi adalah pertama nama lengkap siswa. Silakan dimasukkan sesuai dengan nama siswa atau anak yang akan didaftar. Kemudian password, jangan lupa passwordnya karena ini akan digunakan untuk login pada saat kita akan masuk melihat pengumuman atau persyaratan yang harus kita penuhi di PPDB Insan Madani Palopo. Masukkan passwordnya yang mudah diingat, apakah itu berupa angka atau huruf. Kemudian masukkan nik siswa. Silakan lihat di akte kelahiran atau ijazah atau di KK yang ada di rumah kita yang sudah disiapkan sebelumnya. Saya masukkan saja ini seumpama niknya. Kemudian setelah itu masuk ke jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran itu ada 3 pilihan. Ada umum, ada TKIT Insan Madani, dan ada jalur bersaudara. Jika ada anak kita yang dari TKIT Insan Madani, maka kita pilih TKIT Insan Madani. Jika ada yang saudaranya sudah ada di SDIT Insan Madani atau kakaknya sudah
ada di SDT Ramadhani, misalnya kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 5, silakan pilih bersaudara. Setelah itu jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kemudian tempat lahirnya sesuai akte kelahiran, kemudian tanggal lahir silakan diisi sesuai dengan tanggal lahir, bulan lahir silakan diisi sesuai dengan akte kelahiran, kemudian tahun lahir silakan diisi, agama silakan diisi, kemudian status dalam keluarga atau apakah anak kandung atau anak angkat, kemudian anak keberapa silakan diisi, kemudian jumlah saudara kandungnya berapa silakan diisi, kemudian hobi siswa olahraga, membaca atau menulis, kemudian cita-citanya apa, guru atau yang lainnya, kemudian pernah PAUD atau pernah sekolah PAUD, kalau pernah silakan klik atau pilih pernah, kalau tidak pernah silakan pilih tidak pernah. Begitupun TK, pernah atau tidak silakan dipilih, kalau pernah pilih pernah. Kemudian masukkan nomor handphone orang tua. Setelah itu silakan klik lanjut. Setelah selesai data siswa, maka kita masuk ke data alamat. Ini data alamat siswa. Silakan yang pertama kita isi jenis tempat tinggal. Silakan pilih jenis tempat tinggalnya, apakah tinggal bersama orang tua atau ikut saudara dan sebagainya. Di sini ada beberapa pilihan. Silahkan pilih misalnya tinggal bersama orang tua. Alamat rumahnya silahkan masukkan alamatnya, jalannya sesuai KTP orang tua. Kemudian masukkan kelurahannya, kecamatan, kemudian kota Palopo kalau di Palopo, provinsi Sulawesi Selatan, kode pos sesuaikan dengan kode pos yang ada di alamat masing-masing. Kemudian jarak, pilih jarak siswa ke sekolah. Jarak maksudnya di sini adalah jarak rumah siswa ke sekolah. Silakan diperkirakan. Kemudian transportasi yang digunakan, apakah jalan kaki, bersepeda, naik motor atau mobil atau transportasi lainnya. Kemudian setelah alamat diisi lengkap, silakan lanjutkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengisian data orang tua wali. Yang pertama kita isi nomor kartu keluarga. Silakan sesuaikan nomor kartu keluarga. Silakan diisi secara benar. Kemudian nama kepala keluarga yang ada di kartu keluarga. Kemudian data ayah kandung, silakan nama ayah dimasukkan. Nik ayah silakan dimasukkan sesuai dengan nik yang ada di KK atau KTP. Tahun lahir ayah atau bapak. Kemudian status ayah masih hidup atau sudah meninggal atau tidak diketahui, silakan dipilih. Pekerjaan ayah misalnya PNS. Kemudian penghasilan bulanan misalnya 2-3 juta, silakan dipilih sesuai dengan penghasilan per bulan ayah. Kemudian pendidikannya silakan dipilih sesuai dengan pendidikan terakhir. Kemudian setelah itu kita masuk ke data ibu kandung. Silakan masukkan nama ibu kandung, kemudian nik sesuai dengan KK atau KTP, tahun lahir ibu, kemudian statusnya masih hidup, kemudian pekerjaannya, penghasilan bulanan ibu, kemudian pendidikan terakhir ibu. Selanjutnya kita akan mengisi data wali. Data wali ini adalah apakah om atau
keluarga lainnya atau saudaranya silakan dimasukkan. Silakan masukkan nik walinya sesuai dengan KTP dan atau kakaknya. Tahun lahir wali silakan dimasukkan tahun lahirnya, pekerjaan wali, kemudian penghasilan, kemudian pendidikan walinya, data walinya, kemudian nomor HP wali atau keluarga lainnya yang bisa dihubungi ketika terjadi sesuatu yang kemudian orang tua tidak bisa dihubungi. Setelah itu kita masuk ke kesanggupan pembayaran program bulanan atau SPP. Jadi di sini ada 3 kategori. Ini disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan kita masing-masing. Silakan dipilih salah satunya, apakah 400, 500 atau 600. Pilih salah satu, kemudian status kepemilikan kartu. Ini untuk data tambahan. Jika sekiranya Ananda memiliki KKS, kartu keluarga sejahtera, jika tidak silakan diisi dengan garis datar saja. Begitupun dengan PKH, jika ada nomornya, jika ada PKH-nya silakan diisi sesuai nomornya. Kalau tidak ada silakan diberi tanda garis datar. Begitupun dengan KIP atau Kartu Indonesia Pintar, jika ada silakan diisi, jika tidak ada silakan isi dengan tanda garis datar. Setelah semuanya terisi, klik lanjut. Selanjutnya kita akan mengisi data sekolah. Misalnya Ananda di TK mana. Jika tidak TK atau tidak PAUD, tidak sekolah PAUD, maka di garis datar isi garis datar saja. Kemudian jika ada misalnya TK IT Insan Madani Palopo, ini nama sekolah sebelumnya atau PAUD apa. Kemudian jenjang sekolahnya TK atau PAUD, ini bisa PAUD bisa TK. Atau jika tadi kita memilih nama sekolah itu garis datar atau tidak ada sekolah sebelumnya atau belum ada TK sebelumnya, maka kita pilih tidak TK atau tidak PAUD. Kemudian karena ini ada TK-nya, maka kita masukkan TK. Status sekolah negeri atau swasta. Kemudian lokasi sekolah dalam kota atau dalam provinsi atau luar provinsi Sulawesi Selatan, atau masih di Sulawesi Selatan, itu silakan dipilih dalam kota jika di Kota Palopo. Setelah itu silakan klik lanjut. Setelah data sekolah terisi semua, silakan lanjut. Klik lanjut, dan di sini adalah langkah terakhir. Di sini ada pesan proses PPDB online SDIT Insan Madani hampir selesai. Silakan periksa kembali data-data calon siswa yang sudah Anda masukkan. Apakah data calon siswa sudah sesuai dan lengkap? Jika sudah lengkap, kita rasa sudah lengkap, maka kita pilih klik ya, data sudah sesuai dan lengkap. Ini setelah kita centang, kemudian kita daftar sekarang. Klik daftar sekarang. Klik daftar sekarang. Setelah itu kita print atau cetak bukti pendaftaran yang telah kita lakukan sejak dari awal tadi, sebagai bukti untuk dibawa ke sekolah bersama berkas yang lain untuk diverifikasi. Jadi ini bisa kita cetak ya. Jika kita ingin cetak, maka kita bisa, jika di HP, maka kita bisa download terlebih dahulu, kemudian kita print di komputer. Tapi jika kita buka di komputer, bisa langsung di print melalui komputer atau laptop. Jadi ini kita bisa di download. Ini kalau kita mau download, ini klik di sini, kemudian simpan sebagai PDF.
Ini kalau kita pakai HP. Setelah tersimpan, kita download. Ini akan tersimpan di berkas kita. Kita mau simpan di mana? Apakah di folder, terserah folder yang kita ingin tempat simpan. Misalnya di dokumen, kita simpan, pilih folder dokumen kemudian simpan. Maka bukti pendaftaran ini akan tersimpan dan ini wajib dibawa pada saat verifikasi berkas. Berkas yang harus disiapkan sudah ada di sini. Ini ada cetak di pendaftaran, yang dimaksud adalah halaman ini. Kemudian fotokopi akte kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu keluarga atau KK 1 lembar, fotokopi KTP ayah dan ibu masing-masing 1 lembar, foto ukuran 3x4 menggunakan seragam SD 2 lembar, kemudian materai 6.000 1 lembar. Jadi semua berkas dimasukkan dalam map berwarna merah dan diserahkan kepada panitia PPDB SDIT Insan Madani di sekolah. Silakan jika berkasnya sudah lengkap, silakan bawa semua berkasnya beserta bukti pendaftaran ini dan serahkan ke sekolah untuk diverifikasi. Kemudian di lembaran kedua di sini ada nomor pendaftaran dan paspor. Ini adalah nomor pendaftaran dan paspor yang akan digunakan untuk login di website PPDB SDIT Insan Madani jika kita ingin melihat informasi-informasi, misalnya informasi pengumuman dan informasi yang lainnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.